Kanwil Ditjen NTB menyelenggarakan peringatan Hari Bakti Imigrasi Pemasyarakatan yang pertama di Lapas Kelas 2A Lombok Barat Rabu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, serta dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Acara ini menandai 1 tahun sejarah baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan bertujuan untuk melakukan refleksi atas semua yang telah dicapai oleh seluruh jajaran Kemenkumham, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Kanwil Ditjen NTB, Anak Agung Gede Krisna menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran imigrasi dan pemasyarakatan selama 1 tahun terakhir. Lebih jauh, di saat ini yang paling dibutuhkan adalah kolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan pelayanan publik di imigrasi dan pemasyarakatan. Terkait dengan pengamanan, Agung menegaskan bahwa semua pelaksanaan tugas pengamanan, baik di pemasyarakatan maupun imigrasi, dijalankan berdasarkan SOP. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran, dan dia juga berjanji akan menindak tegas pegawai yang terlibat pelanggaran. Selain itu, Kanwil Ditjen Pas NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang berbasis digital, di mana di bidang pemasyarakatan salah satu wujud peningkatannya adalah penyediaan wartel Suspas untuk menjamin hak komunikasi warga binaan. Lapas Kelas 2A Lombok Barat dipilih sebagai lokasi peringatan dan menjadi tuan rumah kegiatan yang bertajuk Tour de Prison. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang pemasyarakatan. Adapun refleksi untuk tahun ini, khususnya di jajaran pemasyarakatan, difokuskan pada 3 akselerasi yang dicanangkan Menteri Kemenkumham, termasuk program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, dan pemberdayaan UMKM. Adapun lanjut dia, di bidang pemberdayaan UMKM, pihaknya melakukan pemasaran hasil karya warga binaan melalui galeri dan e-commerce. Untuk tahun depan, Kanwil Ditjen Pas NTB akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan. Upaya yang akan dilanjutkan meliputi pelatihan untuk pegawai dan berbagai proyek perubahan seperti Warna Pas Academy, branding produk hasil warga binaan, dan pemanfaatan lahan di Lapas Long. Baik Kanwil Ditjen Imigrasi, Pak Kanwil, Pak Yopi, dengan saya dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, hari ini bertempat di Lapas Lombok Barat, melaksanakan peringatan Hari Bakti Imigrasi Pemasyarakatan yang pertama. Ya, ini diperingati serentak di seluruh Indonesia, kepada seluruh insan imigrasi dan pemasyarakatan. 1 tahun sejarah baru Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apa yang ingin kita capai dengan adanya kegiatan ini? Ya, yang ingin kita capai yang pertama pastinya di 1 tahun ini kita melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam sambutannya tadi, ya, kita terus melakukan inovasi, terus melakukan pelayanan-pelayanan publik yang lebih profesional, ya, lebih bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Dan istimewanya mungkin di 1 tahun ini Lapas Kelas 2A Lombok Barat dijadikan sebagai percontohan nasional. Ya. Untuk yang khas hari ini kita mau menyampaikan bahwa kepada undangan, ya, hadir di Lapas Lombok Barat seperti ini, lembaga pemasyarakatan. Ini proses yang pembinaan yang dilakukan, sehingga di akhir acara tadi kita buat suatu acara Tour de Prison, ya, sehingga masyarakat mengetahui lebih dalam lagi tentang pemasyarakatan, sehingga pemasyarakatan maupun teman-teman di imigrasi, ya, pastinya kita tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan kolaborasi kepada seluruh stakeholder, baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, baik di imigrasi maupun di pemasyarakatan. Itu di peningkatan pelayanan tadi itu, tapi tetap ada pengetatan untuk pengamanan di sini. Ya, terkait dengan pengetatan dan pengamanan itu ada standarnya, namanya SOP. Ya. Kami dalam pelaksanaan tugas pengamanan, baik di pemasyarakatan maupun di imigrasi, ada SOP yang harus dijalankan. Harapannya teman-teman bisa melaksanakan SOP itu, sehingga pelanggaran-pelanggaran kita dapat minimalisir. Ya, minimalisir. Kenapa? Masih ada kita temukan,
dengan mekanisme pengawasan kita dari masing-masing kantor wilayah, masih ada kita tindak. Terlibat pegawai kita tindak. Sudah menggunakan basis digital semua. Seperti teman-teman lihat, ya, terus kita berbenah. Ya, kami tidak bisa bilang semuanya 100% digital, tapi pelan-pelan melalui Pak Menteri, Pak Dirjen Pemasyarakatan, Pak Dirjen Imigrasi terus meningkatkan pelayanan berbasis digital. Ya, tadi di video di sambutan sudah lihat bahwa sekarang dulu kita mau berangkat ke luar negeri harus ketemu dulu. Sekarang udah pakai autogate, cukup canggih, cepat pelayanannya, nggak usah ngantri dan lain sebagainya. Kita pun di lembaga pemasyarakatan ada X-ray sekarang seperti yang teman-teman lihat di sebelah. Terus kita juga sudah berkolaborasi dengan pihak luar dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hak komunikasi terhadap WBP. Ya, makanya tadi kita bawa seluruh undangan ini ke Wartel Suspas ya. Wartel Suspas ini merupakan sarana pelayanan publik untuk menjamin hak komunikasinya. Ya. Refleksi mungkin untuk 1 tahun ini ya. Apa saja yang sudah dicapai dan kemungkinan kemudian untuk tahun depan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, untuk refleksi tahun ini khusus kami di jajaran pemasyarakatan seperti yang disampaikan tadi bahwa 13 akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kita galakkan terus ya, mulai dari program ketahanan pangan ya. Baik ketahanan pangan di bidang jagung, padi, kita udah puluhan ton kita ya melalui pembinaan pertanian. Yang terkait dengan pemberantasan narkoba ya, kita senantiasa melakukan kegiatan razia dan kita juga sudah memindahkan bandar-bandar narkoba yang ada di Nusa Tenggara Barat keluar Nusa Tenggara Barat ya, dalam rangka menjamin pastinya peredaran ini bisa kita tekan terus dari dalam lapas ya. Terus pemberdayaan UMKM, teman-teman juga sudah membuat galeri, terus melalui e-commerce ya untuk memasarkan hasil-hasil karya warga binaan. Ke depan pastinya kita terus berinovasi, terus meningkatkan pelayanan kita. Ya, banyak teman-teman yang mengikuti pelatihan ya melalui proyek perubahan mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi kinerjanya ya. Salah satunya Warna Pas Academy, terus ada branding produk hasil warga binaan, terus ada pemanfaatan lahan di Lapas Selong ya. Ini bagian dari usaha-usaha kita dalam meningkatkan pelayanan. Di imigrasi juga banyak ya. Mungkin kalau terkait dengan imigrasi bisa langsung ke Pak Anul ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.